Halo semua, sebelum kita masuk coding atau perhitungan, kita harus ngerti dulu konsep dasarnya. Apa itu SPL atau sistem persamaan linear? Jadi gini, SPL itu tuh kumpulan beberapa persamaan matematika yang semuanya punya variabel yang sama. Dan setiap variabelnya cuma punya pangkat satu. Makanya disebut linear. Oke, contoh simpelnya akan saya tampilkan seperti ini. Hai banget anjir prosesnya. Dua persamaan ini punya variabel X dan Y. Dan kita cari nilai yang bisa bikin duanya benar sekaligus. Jadi SPL itu ibarat nyari titik pertemuan yang cocok buat semuanya. Kenapa penting? Karena konsep ini dipakai di mana-mana, seperti analisis data, ekonomi, fisika, optimasi, sampai machine learning. Oke, kita belajar sejarah metode Cramer dulu. Nah, metode Cramer ditemukan oleh Gabriel Cramer pada tahun 1704 sampai 1752. Metode ini diberi nama sesuai penemunya, Gabriel Cramer, seorang matematikawan asal Swiss. Dia hidup di era Enlightenment, masa ketika matematik sedang berkembang pesat di Eropa. Dipublikasikan tahun 1750, Cramer pertama kali mempublikasikan metode ini di bukunya yang berjudul Introduction Analysis des Lignes Corel Algebraiques pada tahun 1750. Dalam buku ini, dia menjelaskan aturan yang sekarang kita kenal sebagai Cramer Rule untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan determinan. Yang bikin keren pada masa itu konsep matriks dan determinan belum secanggih sekarang. Tapi Cramer sudah punya pandangan yang luar biasa. Kenapa penemuan ini penting pada waktu itu? Karena sebelum Cramer, penyelesaian SPL dilakukan dengan metode eliminasi manual, manipulasi aljabar panjang, atau cara-cara geometris. Konsep determinan makin berkembang setelahnya. Walaupun Cramer yang memperkenalkan rule-nya, perkembangan teori matriks dan determinan terjadi setelahnya oleh matematikawan lain. Oke baik, sekarang kita ke kodenya. Untuk kodenya kita di sini import RE ini RE untuk regular expressionnya kita gunakannya untuk mecah persamaan. Misal nanti diberi persamaan SPL, nanti bisa dia kodenya bisa membedakan antara koefisien sama variabelnya, jadi nggak usah dipisah manual. Terus yang kedua ini Kivy-Lang import builder, ini kita pakai GUI-nya Kivy, jadi kita pakai KivyMD untuk membangun nanti tampilan GUI-nya. Terus biar bisa pakai ini juga stringnya Kivy. Terus ini kita punya matrix import dp, ini dp itu dan density pixelnya, supaya tombol dan inputnya itu ukurannya di semua layar itu sama, di semua device layar. Terus dari KivyMD UI box kita ambil UX box juga, kita ambil grid, kita ambil text field buat masukin inputnya nanti. Terus ada label buat teksnya, terus ada button juga, ada button berupa button text juga. Terus ada screen manager, kita nanti buat pindah-pindah halaman. Terus buat ini yang terakhir yang sebelah sini untuk scroll view, jadi nanti bisa di scroll kayak gini. Mungkin kita bisa run aja biar gampang. Jadi sini muncul aplikasinya atau softwarenya. Jadi di sini pertama-tama ini nanti ini kan ada button, ada inputnya di sini, nanti bisa input berapa nanti ukuran matriksnya. Tapi sebelum itu kita ke ini dulu. Di sini kita bikin GUI-nya, jadi di sini pakai bahasanya Kivy. Jadi nanti string-string ini bisa diubah ke dalam Python, jadi kita nggak perlu tulis Python-nya panjang lebar. Jadi kita pakai Kivy aja. Ini untuk pertama input screen, untuk scrollnya di sini untuk axis X-nya kita matikan. Terus untuk scroll Y-nya kita aktifkan, jadi nanti hanya bisa digesernya ke atas bawah gitu. Untuk box layoutnya ini bentuknya vertikal, jadi nanti panjang ke bawah bukan ke samping itu. Di sini ada padding, ada spacing, ukurannya density pixelnya segini 10. Terus ini ada MD screen, kita buat MD screennya, kita buat backgroundnya dulu. Terus ada layoutnya vertikal lagi. Terus header, input, end. Nah itu yang ini, untuk ini
Di sini ada orientasinya horizontal, filenya horizontal, spacingnya segini, warnanya ini, warnanya itu untuk ini. Terus text fieldnya ini buat ini biar bisa diketik kita pakai text field. Terus ada ukuran n. Terus modenya nih outline, jadi yang ini tuh kalau kayak gini tuh namanya modenya outline. Session itu session itu buat letaknya. Terus input filternya kita integer. Jadi nanti di sini kalau kita ketik huruf itu nggak keluar di sini, di layarnya nggak keluar. Tapi kalau kita ketik angka baru bisa keluar. Jadi biar nggak ada error nanti, nggak usah ribet-ribet pakai exception di kodenya. Jadi di sini biar bisa langsung filter aja gitu, langsung angka. Terus ini ada button, ini buat button yang kanan ini. Style buttonnya filled atau penuh. Terus ini ada on release add generate forms. Ini nanti kalau bacanya kalau ditekan, ini nanti kalau ditekan bisa membuat kotak-kotak matriksnya. Terus ini ada letaknya, ada tulisan buttonnya apa nih? Tulisan buttonnya buat input. Terus ini buat kode apa? Buat tombol yang dua ini. Di sini langsung kita MD buttonnya. MD buttonnya ini letaknya segitu. Ketika diklik nanti kita akan pindah ke elemen matriks. Terus ada teksnya juga, tombol yang ini. Terus yang ini juga. Kalau diklik nanti ini, kalau ini diklik dia ke equation atau persamaan. Terus ini kita atur ininya, kotaknya ini. Ini kan ini buat yang atas buat matriksnya nanti. Mungkin kita bisa coba dulu. Soal matriksnya 3x3 kan, matriksnya ini kita mencari matriksnya persegi. Kalau ada 3 nanti dibuat matriksnya 3x3. 3x3 gitu. 3x3, terus di sini ada matriks apa? Matriks B-nya juga. Vektor B. Jadi ini untuk kode yang ini tuh kita ngatur biar dia tuh kodenya cuma segini doang, cuma sampai segini, biar nggak terlalu banyak ke bawah, nanti hasilnya itu tidak kelihatan nanti. Terus untuk area hasilnya ini kita buat vertikal juga. Semuanya di sini vertikal ya. Untuk paddingnya segini, spacingnya segini, letaknya itu. Untuk backgroundnya ini warnanya. Ini ada tombol ini ada tombol di sini. Stylenya failed. Sessionnya ini ketika diklik on release dia akan menyelesaikan persoalan matriksnya. Dia akan nanti di bawah ada kode untuk solving logic atau solving matriksnya di sini. Metodenya grammar ya, ini kita karena gunakan metode grammar untuk menyelesaikan matriks SPL. Terus ada langkah dan hasil, ini cuma teks doang. Dia bold, terus tinggi, terus align-nya center, jadi di tengah gitu. Terus ini untuk scroll view-nya ini yang bisa digeser-geser ini. Dia bisa digeser kiri kanan, juga atas bawah juga bisa, tapi kalau dia kiri kanannya udah cukup dia nggak usah geser kiri kanan aja. Terus ada ini ada teks lagi nggak penting lah itu. Terus untuk ini kelas, kita bikin kelas baru di full screen, kita kelas aja. Terus ini ada kelas yang utama ini untuk menentukan atau menyelesaikan persoalan SPL nya. Di sini ada. Oke, lanjutnya ini kita bikin kelas. Saya bikin kelas di sini. Kelasnya itu ada fungsi ini, ada fungsi build untuk dirinya sendiri, dan untuk dirinya sendiri kita pakai warna biru. Terus stylenya light, yang kita terang nih. Terus self n ini tuh ukuran matriksnya, jadi kalau dia belum diapa-apain nanti defaultnya hanya 0, jadi matriksnya 0 kali 0. Terus ini untuk ukuran matriksnya, untuk modenya mode matriks. Terus dari sini dia aplikasi ini dibangun di atas string key yang tadi, string key yang ini yang tidak pakai bahasa Python, dia pakai key. Terus di sini ada fungsi lagi, fungsi on start untuk dirinya sendiri. Jadi di sini biar bisa dua screen ini kayak gini. Nah, jadi bisa pindah-pindah screen. Jadi ada mode matriksnya yang langsung di input matriksnya, atau mode yang kayak gini persamaan. Biar bisa pindah aja. Lalu ini biar bisa pindah. Ini tuh tadi biar ada dua halaman, dua panel atau dua halaman itu. Terus yang ini untuk bisa pindahnya. Terus generate form. Fungsi generate form ini untuk tadi, untuk input yang ini ketika ditekan nanti dia akan kotak-kotak. Terus ini kita buat matriksnya itu minimal 2x2 sampai 6x6. Jadi untuk selebihnya atau kurang selebih dari 6 itu nggak bisa. Terus kurang dari 2x2 itu juga nggak bisa. Kenapa 6x6 ya? Supaya aplikasinya tidak berat atau bisa berjalan tuh nggak ada sedikit errornya. Terus ini ada kode untuk ngebersihin nanti kalau misal udah di input, nanti kalau udah dihitung hasil tuh biar ininya kosong lagi, biar bisa digunakan lagi. Terus ada matriksnya ini, sebentar kita ini untuk matriksnya
Nah, untuk matriksnya kita pakai grid juga. Terus posisinya segini. Terus, nah ini yang penting ini adalah ini. Ini tuh kita bikin looping, looping barisnya untuk yang baris yang ini. Dia untuk i dia akan berada di range atau panjang dari n yang kita input tadi. Ini. Jadi nanti ketika 3 ya dia barisnya 3. Eh, terus ya untuk kode yang 4J in range ini kita ini tuh buat kolomnya. Jadi nanti kolomnya sesuai ya ini tadi. Terus ini yang penting ini ada kita beri variable tf ada text fieldnya. Text fieldnya itu untuk matriks matriks yang A. Terus kalau misal kalau kita istilahnya kalau kita buat manual di kertas tuh kayak ya kamu pengen matriksnya berapa kali berapa gitu. Terus modelnya outline tingginya segini. Terus gridnya pakai ini gridnya untuk variable tf tadi. Terus dia ditambah sesuai sesuai input dari matriks berapa kali berapa tadi. Lalu untuk ini untuk yang line ini itu tuh buat vektor atau buat yang matriks hasilnya ini. Misal tadi kan berapa berapa tuh pasti ada hasilnya. Nah ini dibuat ini jadi ini kan cuma satu satu kolom aja jadi cuma satu aja tidak ada satu kolom ya tidak ada kayak baris kali kolom cuma satu gini doang. Terus ini ada label biar mudah aja labelingnya. Terus persamaan ini kita beralih ke mode yang persamaan. Nah kalau di mode yang tadi itu inputnya kan banyak ada berapa 1 2 3 4 5 9 9 tambah 3 12 input. Kalau di sini kita di mode persamaan kita pakai 3 input aja karena ini kan 3 kali 3 kan. Jadi 3 kali 3 berarti 3 variabel terus ada satu ininya vektor b nya. Ini kita kalau di ini label yang ini supaya ada contohnya aja. Terus for i in range ini buat barisnya jadi ya, 1 2 3 doang, 3 baris doang. Terus modenya ini terus tingginya segini terus dibuat di variable tf yang tadi. Ya, terus ini tadi kan gara-gara kita udah import yang awal tadi yang RE ini tadi jadi dia programnya bisa nentuin sendiri apa yang bagian dari koefisien apa variabelnya bisa dipisahin sendiri jadi lebih enak aja. Terus ke fungsi selanjutnya kita bagian fungsi pairs matrix mode. Jadi di sini vektor terus vektor ini matriksnya di diwakili oleh variabel a ini terus vektor b nya diwakili oleh b kecil ini terus kita bikin exception terus ini ada looping dia bikin tadi untuk barisnya berapa kolomnya berapa terus ada vektor b nya berapa terus dia nilainya itu dikembalikan. Di sini juga ada exception nanti kalau dia inputnya bukan angka nanti dia akan diminta untuk menginput kembali. Tadi itu nanti untuk yang matriks. Terus sekarang ganti logikanya yang persamaan sama ada matriks ada vektor b terus untuk yang metode persamaan ini tadi sama aja ada matriks a ada vektor b terus ada ini juga nih buat persamaannya agar tidak kosong. Terus ini clean EQ ini kita buat dia tuh uh, kecil semua apa karakternya di lower supaya gampang aja. Terus untuk ini line ini itu kita pisahkan kiri nanti kan ada yang kayak gini ini kiri kanannya dipisahkan dari tanda sama dengan yang ini jadi biar dia kodenya biar bisa menentukan yang matriks yang mana yang vektor yang mana dengan adanya tanda sama dengan ini. Terus yang ini itu tuh buat pola dia biar bisa koefisien sama variabelnya. Terus untuk kode yang ini kita kalau ada variabel yang sama dalam satu persamaan itu koefisiennya dijumlah. Terus ada try and except juga biar error. Terus yang ini tuh buat mengumpulkan variabel dari semua persamaan jadi nanti urutannya tuh
biar konsisten aja. Terus untuk yang ini, kalau ada variabel yang tidak muncul bersamaan, misal kayak x, y, terus sama dengan langsung nggak ada z-nya, itu biar bisa diganti sama nol. Jadi dia koefisiennya nol. Kalau koefisien nol berarti otomatis variabelnya juga nol. Terus ada fungsi lagi, kita sini banyak ya fungsinya. Fungsi format matrix text. Jadi di sini dia tuh bisa ngubah ngubah ini mengubah 2D jadi string format matrix yang rapi. Terus di sini ada fungsi lagi. Ini fungsi pentingnya solve logic atau menyelesaikan matriksnya. Kita di sini jantungnya tuh ini kayak kita di sini kalau dia modelnya matriks dia akan pakai yang matriks tadi. Tapi kalau dia pakai persamaan dia akan mode persamaan tadi. Terus ini det a, kita bikin variabel det a. Jadi itu dia artinya dia variabelnya ini berarti dia akan mendeterminan a atau matriks a tadi. Terus terus untuk ini if abs data ke kurang dari ini, itu maksudnya kalau ada matriks yang singular SPL tidak punya solusi tunggal. Itu buat biar gak error, biar ketemu hasilnya. Terus terus di sini dia dibikin loop. Terus ada ini, ada aja self replace column. Ini tuh buat bagian matriks secara manual. Jadi kayak uh, dia tuh replace J-nya. Kan nanti kalau pakai metode grammar kan ada 3 kali 3. Misal kita uh, kolom ke satu itu nanti diganti sama vektor B-nya. Ini untuk itu. Jadi biar bisa diganti sama vektor V-nya matriksnya. Di sini ada variabel baru lagi def aj. Itu berarti dia akan menyelesaikan determinan dari matriks aj tadi yang sudah di replace sama vektor B. Jadi di sini ini dulu biar jadi matriks baru, nanti baru di determinan. Terus value-nya. Nah, value-nya tadi, value determinan tadi, determinan yang sudah diganti tadi diganti apa per determinan A, determinan yang awal. Itu apa ya, rumus dasarnya metode grammar juga tadi. Nah, ini nanti kan yang diganti sama variabel sama vektor B-nya nanti kan ada baris 1, baris 2, baris 3. Nanti kan itu kan buat determinannya. Terus terus untuk fungsi determinan, dia tuh jika matriksnya 1 kali 1, maka elemennya tuh elemennya sendiri. Terus yang jika matriks 2 kali 2, dia tuh pakai determinan matriks 2 kali 2. Ini kan simpel aja kan ini. Dan itu indeks yang 0 ke 0, terus indeks 1 1. Ya pakai yang 2 kali 2 kan itu gampang. Terus dia kita buat fungsi rekursi. Ini tuh buat minor dan kofaktor, ekspansi kofaktor dari baris pertama. Terus nanti determinan. Terus nanti diganti kolomnya ini sepanjang ini kali ini kan nanti determinannya ketemu. Susah bingung jadi jalannya. Ini tadi. Ini untuk fungsi determinannya ketika matriksnya 1 kali 1, dia apa ukurannya segini. Terus jika 2 kali 2 maka determinannya segini pakai cara ini, m indeks 0 kali m indeks 1 dikurangi ya seperti cara manual biasa. Terus totalnya berapa, terus kita bikin looping di sini buat minor kofaktornya. Terus untuk fungsi replace column ini, kalau
J-nya sama dengan kolom, kita ganti elemennya pakai B index. Kalau tidak ya berarti tetap dari A. Sama aja kayak yang ini tadi, AJ ini tadi. Terus sudah kita di fungsi terakhir buat bisa di run. Kita langsung kita coba aja. Misal ini kita 3 kali 3 berapa ya? Di sini mungkin kita bisa input 2, 2, 4, 6, terus 5, 12, berapa? 55, 34, sampai 6, terus 14, terus 34. Jadi di sini kita masukin vektor B-nya, matriksnya udah, vektor B-nya 8, 60, 32. Kita coba kita apakah bisa. Nah, nanti selesainya ini bisa di scroll ya. Jadi kita nanti seperti kode tadi, itu tuh dia akan mencari determinan utamanya dulu. Kalau udah ketemu, nanti dia pakai grammar. Jadi nanti koefisiennya diganti-ganti. Nah ini berarti kolom satunya diganti sama matriks yang ini tadi. Terus di determinankin tadi pakai kode yang tadi di Pythonnya. Terus nanti ketemu determinan satunya ini. Nanti kan dibagi determinan utamanya. Terus keluar hasil variabel satunya x satunya berapa. Terus ganti lagi variabel kolom yang kedua diganti sama vektor b. Terus ketika udah ketemu determinan dari itu tadi dibagi per determinan utama tadi. Nanti muncul hasilnya segini. Begitu juga dengan kolom ketiga. Terus nanti ada hasilnya berupa ini. Atau kita pakai berapa? 2 kali 2 tadi. 2 kali 2. Atau mungkin kita pakai satu. 2, 2. Terus ini tadi kita bisa 23, 5, 107. Terus berapa? 73, 343, terus 87. Sangat-sangat random makanya. Tapi dia akan tetap bisa memecahkan. Ini nanti tapi ininya dibuat apa ya? Ininya tuh float bukan kejar. Jadi biar bisa detail aja untuk hasilnya. Nah, seperti tadi tetap pertama tuh pasti dicari uh, determinan utamanya dulu, terus baru ininya kolom satu diganti vektor b, kolom ganti vektor b, masing-masingnya dibagi determinan utama tadi, terus dapat variabelnya. Misal kita pakai berapa? Pakai 7, 7. Nah, nanti ada error karena uh, maksimal ukuran matriksnya itu 6. Jadi mungkin di sini kita bisa 6. Oke teman-teman, ini jadi tadi sudah oke teman-teman ya. Oke tadi ini sudah di input angka yang benar-benar random ya. Apakah bisa diselesaikan? Kita coba. Tetap bisa. Dia akan menyelesaikannya tanpa masalah walaupun angkanya random dan vektornya pun besar. Terus matriksnya pun 6 kali 6 itu kan besar sekali. Kalau manual kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau di aplikasi kita ini cukup 1 detik saja. Nanti dia akan ketemu hasilnya. Metodenya pun sama karena pakai grammar kan. Dia akan tetap sama. Jadi dari determinan utamanya dulu, terus masing-masing determinan yang sudah diganti vektor ke kolom berapa itu dibagi sama determinan utamanya tadi. Terus keluar hasilnya. Wow, X satunya banyak sekali. X satunya juga. Dan ada negatif. Di sini pun negatif positif tetap sama ya teman. Tetap bisa. Sini negatif, sini negatif, sini negatif. Atau di sini kosong, nol. Terus ini negatif. Sini negatif, sini negatif, sini nol, sini nol, sini nol. Dia tetap berfungsi. Jadi tidak masalah. Makanya berapa negatif ataupun nol ataupun positif, dia akan tetap bisa menyelesaikan. Walaupun ini nol pun bisa harusnya. Nah, dia akan tetap bisa. Vektornya nol semua homogen. Apakah bisa kalau homogen? Tuh, dia akan bisa. Untuk itu tadi untuk yang mode matriks. Kalau untuk mode persamaan ya kita bisa input sendiri, kita 3 kali 3 aja lah biar tidak terlalu lama. Nah, misal
Oke, jadi kita udah ada inputnya di sini. Ini persamaan 1, 2, 3. Kita akan lihat. Dia otomatis akan bisa membedakan variabelnya. Jadi ini kan ada x, y, ada variabel x, y, z. Terus di sini ada x dan z. Y-nya kan nggak ada. Terus di sini nanti dia akan bisa membedakan. Jadi y-nya nanti diganti oleh 0 karena koefisien 0, variabelnya pun 0 kan tentu. Ini yang persamaan 3 juga nggak ada koefisien sama variabel x-nya. Jadi diganti 0. Untuk caranya pun metodenya pun sama karena pakai ini Cramer kan. Jadi nanti dicari determinannya utamanya dulu dari matriksnya, terus akan diganti kolom-kolomnya sesuai dengan vektor P. Jadi dibagi dengan determinan satu persatu, terus akan munculkan hasil akhir seperti ini. Jadi mungkin segitu dulu saja demo untuk aplikasinya. Aplikasinya berjalan dengan baik tanpa error dan bisa menyelesaikan persoalan matriks baik berupa mode matriks ataupun metode bersamaan. Pakai mode bersamaan. Hasilnya pun keluar, langkah-langkahnya pun ada dan bisa digunakan di seluruh uh, uh, input baik berupa bilangan positif, negatif, terus bisa ada variabelnya kosong tadi itu tetap bisa. Jadi sekian mungkin.